Nah ini kayaknya Karena dia ada ini karena pengalaman. nyambung gak sih kayak kalau kalian pernah dengar lagunya Nadine Amiza itu yang Rumpang gitu kan, kayak intinya semua orang kan kayak ayo dari kita kecil tuh kayak ayo lo bermimpi, lo harus punya mimpi kayak. Tapi semua orang tuh lupa kalau mimpi tuh ada mimpi buruk. Oh iya Ngerti iya gak sih. Iya benar. Kok yang merinding ya? Udah nih kan, anjing keren banget. Keren kata-kata. Bisa diklip tuh, keren banget. Karena maksudnya gini loh, kalau kita dari kecil bermimpi karena kita bermimpi yang hal memang baik yang emang sesuai sama keinginan kita gitu. Iya benar. Tapi ternyata ya ini sudah memasuki fase quarter life crisis, ternyata malah mimpi buruk yang ada gitu. Iya. Cicilan di mana-mana, terus juga Halo, selamat datang di Ruang Aman Podcast. tempat berkeluh kesah tanpa bayar. Kenapa tanpa bayar? Karena kan ke psikolog bayar ya, kalau ke kita Gratis dong, Gratis. coy. Tapi kalau Oh, misalnya ke psikolog pakai Shopee Pay Later ya kayak gitu. Sorry, jangan sebut merek dong, pay letternya aja. Ini Yes, kita yes, tidak yes. ada endorse-endorsannya dibayar. lah. Nggak Belum ada yang masuk ya. belum. Belum ada yang Ya masuk. siapa tahu nanti ke depannya mau masuk Ya, boleh. amin. Pay letter ya. Pay letter. Ngomongin pay letter nih, gue udah curiga lu pada juga sebenarnya pasti punya kan pay letter. Gimana Pasti ya punya kan ngomongnya? cicilan. Aduh. Ini Oh iya. apa nih? Ini apa ya? Ini adalah bener, cicilan ay. pertama saya di kehidupan saya. Ya. Serius? Oh my God. Masa Serius? sih? Serius, serius. Keluarga orang tuh keluarga yang benar-benar anti cicilan gitu Anti. sih. Oh, jadi mending kayak langsung sekali beli aja Iya, gitu. cashable banget. Cashable keluarga Oke. gua. banget. Gue tuh tipikal orang yang nggak bisa nabung sebenarnya. Oh. Jadi mending Maaf, guys. barangnya ada dulu. Ini bersin mulu lu kenapa ya? Lu tau gak sih sebelum kesini tuh gue hujan-hujanan dulu tadi. Wah, Baju bahasa pantes. jadi Tapi emang ini cuaca lagi berubah-ubah Iya banget sih. kan. Bandung Cuman- parah sih. Baik lagi kalau gue tuh tipikal orang yang nggak bisa nabung. Iya. Jadi kalau nabung tuh pasti Gemes ada aja gitu ya, yang kepake dikeluarin. gitu. Jadi mending gue keluarin dulu di awal. Selebihnya gue puasa. Awalnya kayak gitu. Apa tuh yang dikeluarin sih? Mim. Uang. Wah. Uang. Oke. Jadi gue tipikal orang yang kayak gitu, nggak sabaran lah gitu. Jadi pengennya tuh kalau beli barang tuh instan gitu. Instan. Aduh, Beli barangnya di instan. mana nih? Nanti Belum ada ya, ya, belum belum ada. Tapi ngomong-ngomongin instan juga itu udah jadi ciri khas dari Gen Z nggak sih? banget, Mm-mm. banget. Yang apa-apa tuh pinginnya serba cepat, serba sat Set jadi. instan jadi, bener. Karena saking satsetnya, Sampai-sampai sekarang mereka nggak sadar saking satsetnya nih ada di quarter life crisis bener guys. banget. Tapi ini bentar. Buat yang nggak tahu dulu dong, quarter life crisis itu apa nih? quarter life crisis itu ya krisis. Krisis Di- quarter life. Gitu. Oh ini. Kayak fase-fase. Ya fase-fase orang yang berada di umur mungkin range-nya 20. Beranjak dewasa lah ya, gitu. Ya beranjak dewasa Tapi ini lah tuh gitu. sebenarnya gue kepikiran ngomongin episode ini. Heeh. Jadi di TikTok gue tuh lagi muncul banyak banget lagu ini Eat Side dari Halsey. Ah iya, gue tahu tuh. Apa tuh meme? Nih. Enggak. Sama. Buat kalau orang-orang yang ini ya, gue coba puterin deh Sok. part yang gue tiap denger lagu ini tuh kayak gerasa sedih aja. Kayak Karena ngerasa- relate banget pertama mungkin. relate, Heeh. terus kayak ngerasa dapat banget gitu ya. Maksudnya liriknya, vibes-nya. dari liriknya atau? Iya dari lirik, dari apalagi Ngena banget gitu. pas bagian si Halsey-nya itu. Oh iya, Dia coba. bilang apa? Dia bilang apa? Tapi ini nggak nyala ya speakernya. Gue lupa monitornya kagak nyala. Kita coba waktu kita umur 17. Ini arti dari liriknya ya. Mm-mm. Kurang lebih yang gue paham. Kita pada waktu kita di umur 17, kita punya mimpi buat punya rumah, punya keluarga, punya mimpi-mimpi yang tinggi Iya. gitu kan. Iya, benar. Terus waktu kita umur 23, kita pertemanan kita udah mulai jadi banyak jadi musuh, terus kita udah punya cicilan, punya ya udahlah ngejalanin hidup kayak ternyata nggak sampai gitu kita ke mimpi kita yang di umur 17 itu. Terus kayak ya udah pasrah aja los gitu. Nah ini kayaknya Karena dia ada ini karena pengalaman. nyambung gak sih kayak kalau kalian pernah dengar lagunya Nadine Amiza itu yang Rumpang gitu kan, kayak intinya semua orang kan kayak ayo dari kita kecil tuh kayak ayo lo bermimpi, lo harus punya mimpi kayak. Tapi semua orang tuh lupa kalau mimpi tuh ada mimpi buruk. Oh iya Ngerti iya gak sih. Iya benar.
Kok yang merinding ya? Udah nih kan? Anjing keren banget. Keren kata-kata. Keren banget. Bisa diklip tuh, keren banget. Karena maksudnya gini loh, kalau kita dari kecil bermimpi karena kita bermimpi yang hal memang baik yang emang sesuai sama keinginan kita gitu. Iya, benar. Tapi ternyata ya ini sudah memasuki fase quarter life crisis, ternyata malah mimpi buruk yang ada gitu. Iya. Cicilan di mana-mana, terus juga beban-beban dari kerja, dari kuliah mungkin ya. Iya. Banyak juga yang kita rasain. Tapi nih, gue penasaran ya. Mimpi kalian waktu kecil itu apa sih? Kalau gue dulu ya, Mimpi atau cita-cita nih ya? Berarti Kalau Sama nggak pengen sih? mimpi sama beda cita-cita dong. apa? Enggak, Beda. kalau cita-cita kan lebih ke profesi gitu gak sih? Kalau mimpi? Kalau mimpi tuh misalnya Ya. kamu pengen ke bulan, Nggak, maksud gue mimpi udah gede mau jadi Mau apa? jadi apa? Cita-cita. Susan. Nyanyi, dia nyanyi. Ya udah, maaf. jarpan. Tidak disupport anjing apa? Kalau gede mau jadi apa? Jarpan jawab. Jadi apa? Oke, kalau gue waktu kecil pengen jadi ganti-ganti nih sebenarnya. Waktu kecil Ini sering matiin dulu gak sih, ganggu? oh nyala ya. Nyala dong. Nyala, dia ngomong mulu. Nah. Dah. Waktu kecil, waktu sering main bola gue pengen jadi pemain bola. Oke. Terus naik lagi ke SMP, gue pengen jadi dokter. Dokter. Terus? Terus naik lagi ke gue mulai tadinya pengen jadi dokter. Gue sampai ikut kayak PMR gitu-gitu kan, aktif. Soalnya dulu kalau jadi dokter larinya ke PMR dong ya. Iya. Yang Iya. bisa ini maksudnya. Karena emang nyambungnya ke Sebelum- situ sih. Iya. Sebelum ke perkuliahan kan. Iya, sebelum ke perkuliahan. Tapi waktu itu ada kejadian di deket rumah gua, tiba-tiba malam-malam rame gitu. Ada ayahnya temen gua gitu sama saudaranya dipukul pakai balok gitu si kepalanya, terus si kayak dikejar-kejar gitu. Temen gua tiba-tiba lari kayak Kadia si anjing. Oh iya. Oh iya, Ngejar-ngejar, iya, terus ada yang lari gitu. Terus temen gua kan kayak Kadia si anjing bapak aing digebuk gitu kayak sini loh. Bokap gua dipukul gitu kan. Terus gue penasaran kan, itu gue lagi di rumah temen, keluar bareng temen gue, terus ngeliat di jalan si ayahnya tuh dia keluar gitu, kayak lagi ngerangkak gitu ya di tengah jalan. Wah. Kayak ngejar, terus kayak mungkin jatuh atau gimana, terus ngerangkak. Terus gue lihat di kepalanya itu di sini di bagian pelipis. Kepala si anaknya. Enggak, di bapaknya. kepala Oh, si bapaknya. bapaknya. Dari Ya, sorry, jauh sorry. padahal dari jauh, dari pelipisnya tuh berdarah ke sini sampai udah ke tangan Oh kan, my karena God. dipegang. Wah. Di situ gue kayak langsung sama temen gue lemes. Dari situ gue kayaknya gue nggak Trauma. bisa. Kayaknya nggak jadi. bisa nih Nggak ngeliat jadi. Nggak darah-darah bisa kayak nih gitu. Kalau ngeliat darah aja udah lemes kan. Iya, iya. Udah tuh mimpi gue udah gue kubur. Masuk ke SMK. Gue masuk ke jurusan IT. Masuk ke Oh, udah jurusan beda IT. lagi. Agak Beda. jauh ya lumayan. Karena orang tua gue ngeliat kalau gue sering ke warnet. Padahal di warnet gue main game bukan ngoding. Tapi kan siapa tahu maksudnya Iya. dari basic-basic kayak gitu, game tuh sebenarnya bisa banget loh bikin Iya. ini kan. Cuman Lebih waktu itu awalnya kayak oke lah gue ngikutin track aja sebagai programmer kan. Duitnya juga gede. Gede, Dari awal-awal gue masuk. Ya bertahan sampai semester 1. semester 1 Semester 1 kelas 1. sekolah. Iya kayak Bejir. Kata gue langsung ngerasa salah jurusan kagak lu? langsung, tapi mau nggak mau gue harus beresin kan, nggak bisa Iya pindah. juga Jadi kayak sih. gue beres di sekolah itu, cuman mimpi gue pada saat itu gue dibelokin ke arah multimedia lah Multimedia. intinya, entah mau jadi video editor, entah mau jadi Masih entah mau relate jadi- lah ya. Iya masih bisa nyambung gitu. Iya. Terus yang gue pelajarin ke arah desain, editing Iya. video. Sempet kepikiran pengen jadi content creator, tapi ternyata tidak Bukan passion kamu. tidak bisa dijual. Ah. Nggak ada yang bisa dijual dari diri saya. Bisa loh jual Bener, bener. diri. Bener, Kamu bener, saja yang tidak Menarik. tahu tempatnya. Ya kan? Info sugar mami. Enggak lah. Oke, berarti kayak gitu. Ya, Jadi terus- sekarang Gue tuh sempat ada kepikiran di 2019, 2020 awal-awal gue denger podcast. Itu lumayan menarik. Gue pengen terjun ke dunia podcast Yap. ini gitu. Terus waktu itu gue nemu akhirnya gue lumayan menemukan jalan ke arah podcast ini gitu. Mulai dari editor sampai jadi produser. Dan makanya sekarang tuh gue pengen bikin podcast ini gitu. Berarti jadi ini salah kalian satu harus dari support ya. mimpi Zarfan. Mimpi Zarfan. Ini Iya. berarti kita mendukung mimpi dia ya, Mas. Iya, tapi kan dari mimpi ini yang belum menghasilkan ya. Ya, semoga. Semoga. Nah itu sih Semoga kalau gue kan ya. saja. Oke, ke gua.
Boleh. Boleh. Dulu kalau misalnya cewek-cewek tuh pasti basicnya tuh pengen jadi guru gak sih? Menurut gue kalau gak guru tuh dokter. Nah gue tuh salah satu karena Benar. Bukannya guru tuh gajinya kecil ya? nih dari gue SD gue gak mikirin gaji cok. Iya, Karena itu anak tadi kecil. di umur 17 lo lagi bermimpi. Di umur 23 lo tahu kenyataannya Iya. tentang mimpi lo itu. Gitu maksud Tapi gue. kenapa gaji guru itu bisa kecil ya di Indonesia? Tahan dulu. Itu agak Bentar, berat. tahan dulu nih. Enggak, tahan dulu. Ini lagi cerita mimpi loh. Jangan, Oke, lanjut, cerita lanjut. kenyataannya dulu nih. Minta di apa ini? Iya. Sombit apa nih? Sebenarnya itu salah satu gue juga jadi nggak jadi bermimpi jadi guru. Enggak sih, enggak. Jadi gue tuh karena waktu SD tuh guru-guru gue pada cantik gitu loh. Terus kayak aduh pinter banget ya jadi guru gitu. Terus kayaknya enak banget gitu jadi guru. Makanya gue pengen jadi guru dan salah satu alasannya pun karena orang tua gue guru. Ah ya, ngelihat orang tua Iya jadinya. ngeliat orang tua. Kalau mama gue sampai sekarang masih jadi guru. Kalau bapak gue dulu pernah jadi guru beberapa tahun. Terus habis itu diangkat dan ya udah nggak jadi guru aja gitu kan. Tapi setelah ngelihat apa ya banyak profesi gitu. Kayaknya SMP sih. Lo tau nggak sih yang di net itu apa orang kreatif? Aduh apa Orang film? pinggiran. No bukan. Apa sih nah? Program acara iya, yang iya, net itu loh program yang acara isinya yang tuh tentang nunjukin orang-orang isinya dalam kreatif. TV itu Yap, kan. yap. Aduh apa Gue ya? lupa judulnya. Gue juga lupa Designer. lagi. Tapi itu ada. Gue juga ya lupa. itu. Pokoknya itu. Nah dari situ aja. Sebenarnya pas ini sih mulainya Trans TV itu banyak banget talk show yang ngelibatin orang di belakang layarnya juga gitu loh. Iya. Terus gue kayak ngerasa wah keren banget ya kerja di broadcasting gitu. Nah dari situ gue kayak tertarik buat ke broadcasting. Dari SMP nih udah gue pokoknya pengen deh jadi kru TV mau di Iya, mana iya, aja iya. nggak apa-apa gitu. Tapi gue tuh pengen bangetnya tuh kalau nggak di Trans TV di Net TV gitu kan. Kayak Gua keren banget gitu. kayak keren banget Seragamnya. gitu. Iya. Terus kayaknya tuh kesehariannya tuh bekerja di media yang ketemu banyak Artis, artis ya gitu. udah. Itu udah pasti banget kan. Nah, tapi bukan gak disetujuin lebih ke setelah gue searching lebih banyak tentang sekolah broadcast itu banyaknya better tuh di Jakarta maksudnya kan. Iya, Kan kalau emang. kayak di Bandung gitu agak kurang gitu. Iya. Lo Dan underestimate Bandung bro. nah, Ya, maksudnya kan- enggak karena BTW by the way kan ortu gue orang Bandung. Jadi gue tuh kuliah nggak boleh jauh-jauh gitu. Kalau nggak di Nah itu tuh asal cari gue itu ya tuh di Bandung gitu loh. Kenapa ya orang Bandung? Kalau ke anaknya tuh nggak boleh merantau jauh-jauh. Iya kenapa ya? Kenapa Nggak ya? tahu. Kayak udah gue paling mentok tuh ya udah di Bandung aja gitu loh. Kalau gue juga gitu. Ciri khas orang Bandung adalah bukan ciri khas sih, stereotype. Orang Bandung tuh jarang ada kepikiran untuk merantau. Iya. Karena gue juga woy, mengalami hal itu. iya dan kayak karena nih Lanjut, terus lanjut nih. tete gue tuh cerita kalau misalnya teman-teman yang kerja di Jakarta pun kayak mereka mengalami culture shock di kerjaan mereka kayak mulai dari gaya bicaranya terus kerjanya harus satu-satu gitu beda lah Iya, misalnya sama gaya hidupnya juga iya, beda banget sama di sih. Bandung gitu jadi akhirnya ya udah cari kuliah yang di Bandung terus gue masih bingung jurusan apa karena broadcasting di Bandung pada saat itu gue nggak tahu di mana gitu dan kayaknya masih kurang aja gitu loh. Iya. Nah terus akhirnya guru BP gue ngasih kayak kan kalau guru BP biasanya di SMA ini dong suka Ngasih ngasih rekomendasi kayak rekomendasi gitu jurusan gitu Sorry yang gue cocok. potong. Ya. Mungkin di Bandung tuh nggak ada jurusan yang sekolah dengan jurusan broadcasting secara ini ya, maksudnya Spesifik. secara Spesifik gitu. ya. Tapi di part-partnya ada, mungkin kayak Iya di kayak kita juga Elkom kan di, ya, ada ya. itu. di Unpad kan, maksudnya di Vkom gitu kan, itu Vkomnya. kan jurusan-jurusan di broadcasting semua, cuman dipecah-pecah Eh, juga. betul. Langsung nggak ada yang Gitu, spesifik ya. broadcasting, sekolah broadcastingnya gitu. Ya makanya pada saat itu gue akhirnya SNM dan SBM tuh gue milih Unpad karena SNM gak keterima kan gue ke Unpad SBM juga gue gak keterima jadi gue nyari tunggu lanjut ke yang BP dulu kan sebelum Iya. gue Iya. gitu terus guru BP gue tuh kayak ngasih Ilkom pada saat itu hari itu tuh pada saat gue lagi bingung-bingungnya tuh ternyata Ilkom tuh masih relate banget sama broadcasting gitu. Iya betul. Kalau broadcasting itu emang benar-benar menjurus ke multimedianya banget gitu kan. Kalau misalkan Ilkom ternyata dia ada PR-nya juga Iya. gitu kan, ada manajemennya juga masuk gitu kan dan lain sebagainya. Oh yaudah kayaknya nih gue ngerasa cocok dan gue tuh dulu suka banget ngomong orangnya. Gue tuh suka banget jadi pusat perhatian, gue suka banget jadi orang yang kayak dilihat sama satu apa ya? Kayak Sama gue satu ruangan nih. iya satu ngeliatin ruangan lu. ya gue suka banget gitu
pada saat itu dulu jadi kayak udah ini kayaknya cocok banget nih Ilkom gitu. So, gue sampai berantem sama babe gue karena gue asalnya disuruh masuk jurusan antropologi yang gue Jauh sendiri ya tuh dari Ilkom. iya Agak jauh. gue sendiri tuh nggak ngerti apa tuh antropologi pada saat itu kan. Nih ya udah akhirnya gue milih Ilkom dan pas udah masuk Ilkom justru gak tahu nih gue mau bermimpi jadi apa. Jadi sekarang lu masih belum tahu pengen jadi apa? Gue sebenarnya pengen jadi penyiar banget. Dulu tuh pengen Iya, jadi iya. penyiar gitu kan. Sampai akhirnya gue magang di radio juga. Terus kayak wah seru banget ya ngeliat penyiar dan lain sebagainya. Pengen banget. Ya mungkin awal-awal nih dari broadcast dulu kali ya. Iya, dari podcast dulu. Tapi ini tuh bisa jadi jalur anggapan kayak pengen kita ingin apa sih namanya apply jadi penyiar tuh ini bisa jadi portofolio kalau Yes. kita pernah pegang program lah istilahnya Iya, pegang benar-benar program gitu. gitu. Kalau lo sendiri gimana Min? Nah, Kalau memang gimana gue, nih? kalau saya Kalau orang, kalau Kalau orang, aing, kalau aing. awal-awal banget tuh ya waktu kecil, waktu segede gini. iyalah, tau gak sih kayak ini satu ruas jari. Ya terus. Nah itu tuh kayak nggak tahu seneng mainin kertas gitu kan. Gue seneng nulis ya anaknya, nulis gitu. Terus kayak sok-sokan ngerapihin kertas yang sibuk-sibuk. Jadi kayak seakan-akan Aing tuh Mau pengen jadi besar origami? menjadi bukan dong. Origami aja. Kayak pengen jadi orang sibuk. Oh, Itu. sibuk gak ngapa-ngapain kalau gue. Itu cita-cita gue yang pertama waktu kecil banget. Heeh. Pengen jadi orang sibuk. Heeh. Terus setelah masuk SD itu karena IPA banyak praktek, terus kayak banyak experience yang Seru lah gitu-gitu, ya, seru. Jadi IPA pengen SD tuh. jadi scientist nih. Wede. Gila kan. Keren ya? Keren. Mimpi orang kok keren-keren ya. Jadi scientist. Masuk SMP udah kenal nih sama yang namanya IPA tuh ada matematikanya, Iya. terus macam-macam lah bahasanya. Belum dipecah Udah jadi dipecah fisika. belum sih jadi fisika, belum, biologi, belum. Itu Belum. masih IPA aja namanya. Masih Oh, IPA. iya. Gue jadi mikir-mikir lagi nih anjing bisa. Gue gak bisa banget matematika guys Oh, iya? BTW. Kayak Tapi Tapi muka lu tuh kalau kelihatan orang-orang pinter matematika. bejir. bisa basic cuman kayak ya udahlah ya. Ya. 9 pangkat 3. Naji. 27. Bener gak 27? Bener gak? Salah dong. Oh salah ya? Pangkat itu, 3. Itu 9 Jadi dikali 3 ya? lah 90 27 kali. kali 3 berapa? Oh enggak bukan dong. 9 kali Iya 9 dong. dulu dong. 81. 81 kali 9. Halo. Oh iya. Halo. Kan kita Gue yang kelihatan bodoh ya? goblok ya. Kok jadi gue yang goblok? Oke lanjut. Oke. Terus udah kenal matematika gue jadi nggak mau deh kayaknya enggak deh gitu. Bukan aing banget. Terus basic keluarga orang tuh kan ini ya bukan arsitek sih lebih ke yang suka desain-desain gitulah tapi bukan arsiteknya. Desainer. Desain misalnya jembatan, bikin jembatan gitu. Kontraktor. Tau nggak? Sipil, sipil. Sipil. Nah jadi ada tuh seni-seni menggambarnya tuh suka Oh, ngegambar, Nurun lah suka ya, nurun. suka nata-nata ruangan. Jadi kepikiran pengen jadi desain interior Desain deh. interior. Desain interior. Iya. Ya tuh gara-gara itu juga acara Net TV tuh. Ada kan? Tadi apa Zar? Lu nemu gak tadi acara Net TV itu yang Enggak. ntar Apa lah. sih? Itulah Itulah, pokoknya. pokoknya. Yang desain interior. Tapi Iya. sama TV. Ada yang di Net TV ada. desain interior. Jadi dia kayak kontennya pokoknya ya dia jadi desain interior kan, Iya, ngasih tahu kayak ngedecorate bagusnya gitu tuh. kan, Iya, iya. gue pernah nonton. Gue sering nonton itu seru Iya, sih. aku suka banget. Nah udah kayak gitu tekun tuh di situ masuk SMA banyak masalah. Mulai Masalah. dari matematikanya gue makin nggak banget. Iya. Tapi gue masuk IPA lagi. Oh, lu masuk IPA dulu? Iya, lu, karena- lu IPA Oh, IPS? Dia mah IT. Gua Iya. IT. IT IPA sih masuknya masuk. Lu hari. denger gak sih Gua dulu IPS garis stereotipnya tuh kalau anak IPA tuh bisa masuk ke jurusan apa aja. Iya. Apa aja? Iya Nah iya. itu orang tua gue tuh kayak udah masuk IPA aja nanti kamu bisa masuk kemana-mana. Linjur gitu ya, bisa Iya. linjur. Ah ya udah deh karena gue yang nggak tahu apa-apa ngikutin aja. Padahal passion gue IPS tuh ngerasa banget. Oh iya. The Is. The Yang ini Is. kan, The Is. Ih Yang bukan nunjuk loh. enggak ini yang nunjukin dalam tim kreatif net Iya, itu. Iya, iya. Yang tim kreatif. Tapi kalau yang desain interior tuh apa? Gue lupa juga sih. Terus Nah lanjut. udah kayak gitu masuk SMA banyak masalah tuh mulai dari masalah pertemanan. Terus mulai yang kayak kita suka-sukaan gitu kan. Iya. Terus masalah keluarga. Kayaknya gue pengen jadi psikolog kata gue gitu. Gue juga
ini lagi gue lupa masukin, gue juga saya mau jadi psikolog tapi gak dibolehin gitu loh ngambil itu. Ya sama-sama. Terus Ya gue jadi akhirnya pengen masuk psikolog. Terus udah kayak udah bulat nih baca-baca segala macam buku psikolog. Terus kayak pengen tahu banget tentang psikolog tuh kalau baca karakter orang kayak Iya, gimana, kayak gitu-gitu kayak loh. dukun. Iya. Beda Terus dong. akhirnya pas ujian nggak tahu kenapa semua apa namanya perguruan tinggi kan gue masukinnya psikolog semua kan, tapi nggak ada satupun yang keterima gitu loh di psikolog itu. Sama. Sampai jalur mandiri pun itu sakit hati banget Oh lagi. iya. Lu Gue pernah kan daftar? masuk jalur mandiri di PTN lah Bandung. Tapi kursi gue dibeli, Cok. Dibeli. Iya. Kok lu bisa tahu sih kursi lu dibeli? Karena dia telepon Apa gue. Oh, transparan banget ya? Dia ngomong, kursinya udah aku beli ya, harganya sekian. Lah duitnya Anjir. kagak ada ke gue, kata gue gitu. Tapi ya duitnya ke kampusnya. Berarti lu tuh udah Kampus diterima mana tuh? dong harusnya kayak gitu. Penasaran gak sih? Penasaran. Enggak. Tapi berarti harusnya lu udah keterima kan? Harusnya gue udah di situ. Karena udah ada nama gue kan. Oh, udah ada. Udah ada. Oh, Anjir. ya lanjut. Nggak. Off record. Iya, sih kayak sakit hati banget sih. Di situ aing kayak udah nggak mau kuliah, pengen tetap di psikolog kan, karena ngerasanya bisa di situ. Tapi akhirnya ya udah keterimanya di sini. Dan FYI di sini pun aing nggak daftar loh. Terus kayak tiba-tiba ada masuk email, selamat Anda lulus gitu. Terus Didaftarin lu berarti. Daftarin aing kayaknya. nanya Sama kan yang ke kampus itu. BK. Nanya lagi ke BK, soalnya kan BK suka kayak iniin Iya. kita Iya, rekomendasiin iya, ke univ-univ gitu. Kata BK-nya nggak ke sini tapi ke yang sana, yang di seberang yang kita. Iya. Ya. Situ, tapi enggak ke Orang sini tua mah gitu? enggak. Masa Orang tiba-tiba tua enggak. Aneh Demi banget. Allah ini mah gua. Masa sih? Kita coba tanya dulu yuk. Terus gue ya kayak ya Allah, ini teh emang ya udahlah jalan Jalannya. aja ke sini Jalannya gitu kali ya. kan. Jadi udah masuk sini. Masuk sini cita-cita gue jadi apa? Sama kayak Jia, jadi nggak tahu mau jadi apa Ya kan? anjir. Kayak Bisa. maksudnya kita emang Ilkom tuh terlalu banyak prospek kerjanya gak sih? Jadi kita Iya. tuh kayak ya bingung kalau milihnya gitu loh. oh iya sebelum gue masuk perpodcastan gue pengen ke perfilman dulu awalnya. Gue pengen jadi produser film lagi. Produser Pernah lagi sama. iya Iya, pokoknya gue pengen pengen. part of film gitu. Jadi waktu gue Iya, pokoknya masuk produksian gitu ya kan. gue nyari-nyari kuliah tuh gue ngincer beberapa PTN yang ada perfilmannya gitu. Terus ada yang bilang Ilkom juga bisa masuk kan gitu. Bisa. Cari-cari lah karena nggak keterima PTN, mandiri juga nggak keterima. Gue coba daftar ke, gue pengen apapun pokoknya Ilkom deh gitu, aman-amannya di Ilkom. Masuk ke sini, gue kira di Ilkomnya Visip dan Ilkomnya Vkom itu akan sama Sama. gitu kan. Ya, Ternyata Visip lebih ke arah hukum ya. ya beda sih kalau kita Iya lebih beda. ke arah PR. Itu lebih ke PR sih, Lebih bukan ke ke PR. hukum. Iya lebih ke arah PR-nya. Jadi gue PR-nya. pada awalnya kaget gitu, tapi makin kesini basic ilmunya bisa diterapin di seluruh multimedia lah istilahnya gitu. Kayak sekarang berpodcast gini pun kan ada hasil dari mata kuliah juga gitu Iya. kan. Karena kalau jurnalistiknya kayaknya kita lebih dikit sih ya. Dikit-dikit banget. Lebih dikit. Kalau PR tuh dari semester 1 kita udah Muka dia dijajalin. resah banget, kenapa ya? Gue udah dijanji, jadi gue maaf ya guys. Iya, Oh, tapi- udah jam segini. Tapi ya di balik ini ya, kalau di quarter life crisis ini ya, gue sendiri sudah kayak apa ya, ngerasa apa ya, gimana bahasanya? Bahasnya apa? Nah, udah. Ngerasa apa? Gue udah sedang mengalami fase ini gitu, Sama. walaupun belum sekrisis Sebegitunya. itu, Belum gitu, belum sekrisis. sekrisis itu. Cuma di umur gue yang 12 tahun ini. Hah? Kebalik gak sih? Kebalik. Enggak, kayaknya kan kita belum mengalami sekrisis itu karena kita masih kuliah dan masih ada yang ditampung sama orang tua gitu ya. Tenang, 1 tahun lagi. Iya ya. Selamat deh. Nah itu gue tuh bukan ke menuju krisis, menuju krisis sih. Tapi kayak lebih banyak khawatirnya gitu gak sih? Ya, takut tambah dewasa, takut makin gila.
gitu liriknya diubah aja. Iya benar-benar banyak khawatirnya. Aduh takut nanti gede gimana ya, nyari duit gimana ya. Baru banget tadi malam gue nangis gara-gara itu. Gue belum ngebahagiain orang tua di umur segini dengan lingkungan pertemanan gue yang udah pada sukses gitu kan. Ya nggak semuanya juga, ada yang sama hal ngerasain hal yang kayak ngerasain hal yang sama kayak gue gitu. Tapi kayak tekanan juga nggak sih misalnya kayak, Iya. woi orang tua gue makin tua, gue belum bisa ngasih apa-apa, gue belum bisa ngasih feedback ke mereka. Memang itu nggak wajib, tapi kayak gue sebagai anak pengen banget minimal gue ngasih kebanggaan gitu yang bisa dibanggain. Gak ada yang bisa dibanggain dari diri gue. Apa yang bisa dibanggain? Sama kayak gue di umur 21 tahun ini ngerasa masih ya mungkin masih ngerasa ngebebanin dan lain-lainnya gitu. Jadi walaupun ya mereka Fine aja sebenarnya. fine aja Iya. karena udah jadi kewajiban Kewajiban mereka mereka, juga. iya. Cuma di satu sisi sebagai anak yang baik hati. Najil kata gue teh. Aduh kalau ini orang-orang ngelihat mukanya si Jarpan kayak Pengen ngedegulin ke mic gak sih? Tapi enggak. Di balik itu semua tekanan-tekanan dan gue tuh nggak tahu makin kesini makin ngerasa jadi perasa ya. Jadi nonton, sensitif gak sih? Iya gitu ya? kayak dulu tuh gue kayak merasa bodo amat gitu kalau nonton film kalau apa. Sekarang tuh kalau biasanya nonton film terus filmnya relate kayak gue dengerin gue yang lagu yang tadi muncul di TikTok gue tuh bukan sekali 2 kali dan setiap muncul itu tuh gue kayak sedih. iya kayak makin terlihat gitu. Iya udah. Anjing diingetin Iya, terus gitu kayak gue Bener. di umur 21 masih kayak gini dengan semua cicilan yang ada dan Sekarang nambah pekerjaan. lagi cicilannya. pekerjaan iya lagi. dan pekerjaan yang gue sekarang mungkin gue udah bisa lumayan hidup dari podcast gitu tapi baru untuk diri gue sendiri dan belum secukup itu gitu. Belum kaya lah istilahnya. Kayak iya bener-bener. Belum Sampai kaya aja gitu. kayak menurut gue ya, nanti kalau misalnya gue udah jadi orang tua, belajar dari kehidupan gue yang sekarang, gue tidak akan menceritakan perekonomian keluarga ke anak gue karena itu sumpah bener-bener mempengaruhi mental gue yang awal ya di atas gitu. Pas ngedenger perekonomian keluarga dari orang tua gue jadi ikut kepikiran juga dan bikin mental gue Iya kayak pasti. wah anjir, gue gak berguna banget nih jadi anak kayak gitu lah. Jadi berpikir yang kayak gitu. Paham gak? Paham. Paham. Gue ini lagi meresapi dan kayak aduh kerasa banget. Enggak, ini dia Dia lagi gundah resah gelisah aja. gara-gara udah ditungguin sama orang. Nah, ya kayak gitu sih benar. Tapi kalau ini ya, kalau misalnya apa? Kalau misalnya apa? Bentar gue habis, otak gue mentok. Tapi emang benernya kalau misalnya kita ada di tengah dikelilingin orang-orang yang emang ambis banget untuk mencari duit gitu ya, kita tuh bakal ke bawah gitu lah. Ngerti gak sih? Iya. Bakal ke bawah kayak anjir sini udah ngasilin duit, apa yang bisa gue lakuin biar gue ngasilin duit juga gitu loh. Apa yang bisa gue banggain, apa yang bisa gue jual gitu dari diri gue. Minimal enggak maksudnya Jual kayak ya jual, misalnya gue jual muka gue sebagai konten kreator. 50 konten kreator gitu. Ya alhamdulillah sekarang kemarin sih waktu adanya TikTok, gue udah mulai Jual diri. alhamdulillah Dia menjurus Sedikit. ke situ mulu ya. ya gue udah mulai adalah misalnya perkembangan gitu kan, Iya, dan bisa iya. menambah uang jajan nggak terlalu menyusahkan juga. Tapi kemarin di TikTok Shop ditutup cok, gue Iya jadi lagi. aduh mikir Jadi lagi. lo setuju gak TikTok Shop ditutup? Wah itu udah beda pembahasan ya, nanti lagi ya kita lanjutin ya. Tapi gue ada sedikit cerita ya tentang quarter life crisis ini. Kayak gue punya temen. Waktu itu kita lagi kumpul bukber lah di tahun ini bukber di tahun ini. Terus kita ngobrolin tentang lagi ngapain aja sekarang karena itu teman SMP udah lama gak ketemu. Waktu kita ngobrol, gue sekarang lagi magang di Jakarta, terus lagi pegang podcast. Ada podcast yang gue pegang juga sebagai produser gitu. Terus Terus mereka cerita dan mereka lagi kayak ada yang lagi kerja serabutan lah, ada yang lagi kerja ini gitu. Ya biasalah obrolan reuni lah ya. Terus mereka tiba-tiba ngasih tahu penghasilan dan lain-lainnya gitu. Kalau gue bilang kayak ya masih selama ini
pada saat itu selama ini masih cukup gitu untuk ngidupin diri gue sendiri. Tapi pas gue denger angka mereka nyebutin angka ya by the way, kayak Wah. kok bisa hidup ya gitu. Oh iya sih. Oh berarti Karena- lebih kecil ya kalau kayak gitu. Sangat ya Di bawah ya, UMR? di bawah juta. Masih ada yang ratusan ribu gitu. Wah. Iya bayarannya, dan gue mikir kayak Bukan bersyukur berarti. Ya gue di satu sisi bersyukur, tapi gue pikir lagi duit yang gue dapetin aja pada saat itu masih ngerasa kalau untuk ngidupin satu orang tuh susah gitu. Susah Apalagi waktu itu gue magang posisi di Jakarta kan. Jadi kayak gue duit segini aja nggak cukup gitu, masih ngerasa kecil gitu. Semakin keren circle pertemanan lu, semakin ke boosting, tapi di satu sisi lu akan ngerasa itu tuh duit segitu tuh semakin kecil gitu. Iya benar. Iya gue sepakat. Contohnya kok pas gua sebelum masuk kuliah di kota ya, karena gua kan anak pinggiran. Gue dulu Orang pinggiran. wah, Lihatlah dan bu. Enggak, udah. Tapi gue waktu dulu jarang gitu untuk ke coffee shop, bahkan beli minuman kayak minuman dengan harga belasan ribu tuh masih nyangka mahal gitu. Terus setelah gue kuliah di kota Bandung, gue sekarang sering banget ke coffee shop untuk sendirian aja, sendirian nongkrong, main game, nugas, menikmati keintrovertan ini gitu kan. Paling introvert emang. Sendirian. Gue ngopi 30.000 aja kayak masih 30 gitu. Iya anjir. Nggak, karena gue sekarang naik kayak di atas 40 mahal Ya, gitu kan. benar. Naik, jadi naik Ya, terus yang tingkatannya gitu. Kayak sekarang tuh ngopi di 20.000 ke atas tuh udah kayak Wajar murah, nggak masih sih? murah. Masih Iya. wajar gitu. Masih Nah itu murah. ngerasanya ada di sana gitu. Dan sekarang di fase ketika nggak punya kerjaan malah ya tekanannya nambah. Tekanannya nambah. Mana sekarang sudah ada pasangan yang bukan harus dinafkahi, harus diseriusin gitu. Jadi itu masih lumayan panjang gitu kan, apalagi masa depan sekolah anak cuy. Gue pernah dengar 80 lagi. juta anjing buat masuk. Mahal. Itu SD apa TK gitu, 80 juta kayak. Gue aja kuliah gak segitu ya. Iya anjir. Tapi gue jadi kepikiran deh pengen ngebahas soal future kita gimana sih ke depan. Boleh banget. Kayak menarik gak sih? Ya siapa Future tahu di- ada Future. future. Masa Masa depan. Oh iya. Tapi Masa depan itu kita, jadi kayak maksudnya harapan kita atau planning kita kali ya di masa depan. Yes. tambah kalian merhatiin gak sih harga rumah tuh gak ngotak Parah. di zaman ini ya gitu, dengan Oh, iya. keadaan UMR yang sekian gitu. Kita mau kritik UMR aja. Kayak gue mau Kalau- hidupnya nomaden aja gak sih? Diem di mobil gitu. Kalau pada suka dengerin sound TikTok tuh ada yang kayak gini kayak ibu atau bapak di umur kamu tuh udah punya rumah kata Iya. gitu. Karena ya di umur lo itu rumah masih 50.000 harganya. Kalau kita sekarang 50.000 cuma buat beli sushi dan beli minuman Beli gitu. kopi. Beli kopi gitu. Habis. Iya, Terus betul. kita bentar lagi kiamat. Terus nih the house kata gitu. Iya, kayak Jadi kayak Di ya kayu, itu. tapi cepet-cepet bener yuk. gitu. Gue jadi kepikiran takut kiamat. udah pada pembahasan. Kok nikah mau ke arah kiamat anjing. Enggak aja tadi bilang kan. Iya, Kita tuh udah mendekati kiamat jadi gue pengen cepet-cepet nikah. Ya dari zaman Nabi SAW meninggal dunia. Ayat juga. berapa tuh Ji? Nggak tahu, gue liat di TikTok. Aduh, gue takut dihujat Gimana nggak di ada. TikTok Jadi ya? bawa Tapi- agama deh. Tapi misalnya ini karena mungkin di next episode kita pengen bahas-bahas cerita-cerita dari para apa nyebutnya ya, kemarin kita meeting itu apa ya? Apa ya, Mim? Gue lupa. Pasien, Pasien. Oh, iya. para pasien ini Pasien. pasram, Apa tuh? pasien Pasien. rampod. Rampod. Ya Ram, ruang aman podcast. Oh iya, sorry. Wah, dia lupa sama nama podcast sendiri anjing. Gimana sih Ji? Barusan habis join podcast lain soalnya. Wah, dari mana tuh? Mendua nih Ji, ya. Bercanda. Ini kan pasram gitu. Gue pengen dengar cerita-cerita dari pasram Pasram. kali ya. Mungkin kayak ada bebas lah cerita-cerita. Kita minggu depan mau bahas apa? Ya udahlah, Tadi yang ada aja lah ya. udah kepikiran buat bahas Future. masa depan. Tapi kalian bebas cerita apapun daripada Iya. yang tadi di awal kan ke psikolog bayar gitu kan. Kayak kita mah Mending cerita ke sini, gratis. kita mah gratis walaupun sarannya tidak berguna, gratis. Gratis. Walaupun kayak gini-gini aja gratis. Walaupun Iya. apa lagi? Maksudnya
Gratis. Biasa. Goblok ah, udah. Tapi habis itu Ya. cerita tentang apapun, mau kehidupan percintaan, Ya, mau boleh. permasalahan keluarga, Boleh keuangan, banget. ekonomi dunia, Wah, politik dunia sekalian. elit global. Elit global Oh boleh iya, banget. boleh banget. Jadi mau nomor berapa? 1, 2, 3. apanya? Ya, mungkin udah ya. Kita cukupkan untuk hari ini. Ini menuju tahun-tahun itu, jadi kayak kita bebas dari sana kecuali kita mau dibayar sama salah satu. Ya. Kita bisa bahas politik kok Bisa. Bisa. dengan otak dangkal gitu. Apa sih yang enggak? Tapi si Mima ini paling ngerti politik kayaknya. Wow. Otak gue ada 2 di sini, kanan Gue kiri. sebelum mau masuk ke multimedia dan psikolog itu, gue tadinya mau masuk politik, Cok. Tapi gak ada bolehin sama emak gue, katanya takut lu gak keotakan katanya. Oh, Jadi akhirnya gak jadi. takut ini korupsi. Ya. Udah kayaknya skip dulu aja. Tapi emang itu Makin sini, makin bebas ini. cerita apapun ya. Nanti kita Bebas. bisa respon juga. Mungkin boleh di DM ke apa? Apa Mim? Mana ya? Mana Ya kek? ke Instagram kita lah. Nanti boleh DM. Dicantumin kok nanti. Ya, nanti ada di apa Deskripsi. namanya deskripsi. Terus kalau misalnya ada yang mau kirim-kirim makanan belum sih itu kalau mungkin Kejauhan. apa? Tapi udah mungkin itu aja ya. Ini Mima udah ditungguin nih anjing. Dia nggak tenang dari tadi Begitu ya, tag episode ini. guys. Tapi udah mungkin itu aja ya. Bye. Thank you Bye, thank guys. you. See you. Bye.